Halo teman-teman, selamat datang di podcast Peduli Mental Kita bareng aku Vera Vidya Indriani yang bakal temenin kalian ngobrol santai tapi bermakna. Hari ini kita bahas topik yang sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari, tapi sayangnya masih banyak yang suka abai. Yaps, peran keluarga dan komunitas dalam menjaga kesehatan mental. Topik ini penting banget, gak cuman buat yang lagi struggle sama kesehatan mentalnya, tapi juga buat kita semua. Sebagai anak, teman, tetangga, atau bagian dari lingkungan sosial. Karena nyatanya kesehatan mental itu urusan bareng-bareng, bukan cuman tanggung jawab pribadi. Kesehatan mental itu kayak pondasi utama dalam hidup kita yang kadang gak kelihatan wujudnya, tapi dampaknya bisa kerasa banget. Kita mungkin kelihatan senyum-senyum aja di luar, tapi dalam hati atau pikiran bisa aja lagi berantakan. Dan kalau itu gak diurus, segala hal dalam hidup jadi kerasa lebih berat, kerja nggak fokus, hubungan renggang, bahkan bisa kehilangan semangat buat hidup. Menurut WHO, tahun 2022, kesehatan mental itu bukan cuma tentang nggak punya gangguan jiwa, tapi lebih luas dari itu, tentang bagaimana kita bisa berpikir dengan jernih, mengatur emosi dengan baik, tetap produktif, mampu nyelesain masalah hidup, dan tetap bisa jadi bagian dari lingkungan sosial kita. Di Indonesia sendiri, data dari Riskesdas tahun 2018 nunjukin bahwa sekitar 6,1% orang dewasa mengalami gangguan mental emosional. Tapi, kenyataannya bisa aja jauh lebih tinggi loh dari 6,1% itu. Kenapa? Karena banyak yang gak berani cerita atau cari bantuan. Mereka takut dikatain lemah, kurang iman, atau malah dianggap gila. Padahal gangguan mental itu bukan aib, sama kayak sakit fisik, dan itu bisa diobati atau dipulihkan. Nah, dari penelitian Putri dan kawan-kawan tahun 2020 dalam penelitiannya di Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental menyebut kalau stigma dari keluarga dan masyarakat jadi salah satu faktor utama kenapa orang dengan gangguan mental justru makin tertutup. Bayangin aja, orang lagi butuh bantuan malah dimarahi atau dijudge. Bukannya sembuh, yang ada makin drop. Makanya, di sini pentingnya peran keluarga dan komunitas. Keluarga itu kan tempat kita pertama kali tumbuh. Kalau keluarga punya pemahaman yang baik soal kesehatan mental, kita bisa menjadi merasa aman, kita bisa merasa dimengerti, kita bisa merasa didukung buat pulih. Begitu juga komunitas. Mulai dari teman tongkrongan sampai lingkungan RT RW bisa jadi support system yang bikin kita nggak merasa kesendirian. Jadi, kalau kita pengen bantu orang-orang sekitar kita nggak perlu jadi ahli. Cukup mulai dari jadi pendengar yang empatik, nggak menghakimi, dan kasih ruang aman buat mereka cerita. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
Dan semua bisa kita mulai dari lingkungan terdekat. Keluarga yang suportif itu bisa jadi penyelamat utama buat kesehatan mental kita. Bayangin aja, ketika kita lagi di titik terendah, tapi ada anggota keluarga yang duduk di sebelah kita, dengerin tanpa menghakimi, dan bilang, "Kamu gak sendiri. Aku di sini kok." Itu bisa jadi penyejuk di luar biasa di tengah badai. Menurut penelitian Hermanto dan Pratama, tahun 2018, bentuk dukungan dari keluarga itu bisa bermacam-macam. Mulai dari dukungan emosional, seperti memberi semangat, dukungan informasional, kayak bantu cari soal kondisi mental kita, sampai dukungan praktis seperti nemenin terapi, ngingetin jadwal obat, atau bantu atur rutinitas yang lebih sehat. Penelitian dari Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2020 juga menunjukkan bahwa anggota keluarga yang menerima kondisi mental saudaranya secara terbuka itu bisa mempercepat pemulihannya. Mereka gak cuman bantu dari luar, tapi juga bantu kita buat berdamai sama diri sendiri. Ketika kita merasa diterima dan dicintai tanpa syarat, motivasi buat pulih itu jadi lebih besar. Sayangnya, masih banyak keluarga yang belum tahu gimana caranya menghadapi anggota yang mengalami gangguan mental. Seringkali bukannya jahat, tapi memang gak mengerti. Misalnya, ada yang malah nyuruh banyakin ibadah aja, atau jangan dimanja, semua orang juga punya masalah. Padahal niatnya baik, tapi cara menyampaikannya justru bisa bikin sakit hati. Makanya edukasi jadi penting banget. Keluarga juga perlu belajar, entah itu lewat seminar kesehatan mental, konseling keluarga, atau bahkan dari buku dan konten edukasi yang sekarang itu banyak muncul di media sosial. Sedangkan penelitian menurut Yulianingsih dan Maulidina tahun 2021, keluarga yang punya pemahaman baik soal isu kesehatan mental akan lebih siap memberi dukungan baik emosional dan menciptakan suasana rumah yang aman. Dan secara psikologis, intinya keluarga itu bisa jadi rumah dalam arti yang sesungguhnya. Tempat pulang saat dunia terasa berat, itulah arti rumah. Dan kadang bentuk cinta paling besar itu bukan hadiah terbesar atau kata-kata motivasi, tapi cukup dengan jadi orang yang hadir, dengerin, dan gak ngejudge. Gak bisa dipungkirin, meskipun keluarga sering dianggap sebagai tempat ternyaman, tapi kadang justru bisa jadi salah satu sumber tekanan terbesar, terutama kalau keluarga belum punya pemahaman yang cukup soal kesehatan mental. Misalnya, ketika kita lagi ngerasa down ataupun stres berat,
Respon yang sering muncul dari orang rumah malah kayak kurang ibadah tuh, atau harusnya kamu lebih banyak bersyukur. Bahkan ada yang bilang, jangan manja, hidup itu keras. Padahal kenyataannya, gangguan mental itu nggak sesederhana itu. Menurut WHO tahun 2020, faktor penyebabnya bisa datang dari banyak sisi. Yang pertama genetik, kedua lingkungan, ketiga trauma masa kecil, keempat tekanan sosial, dan masih banyak lagi. Jadi, bukan cuman karena kurang iman atau malah berpikir positif. Kita lihat dari penelitian Handayani dan kawan-kawan tahun 2019 dalam Jurnal Psikologi Indonesia menegaskan bahwa pendekatan moralistis atau spiritualistik yang tidak disertai pemahaman ilmiah justru dapat memperparah kondisi psikologis seseorang individu. Mereka yang sedang berjuang bisa merasa disalahkan atas kondisi yang sebenarnya tidak mereka pilih. Lebih lanjut, Wahyu Ningsih dan Permana dalam penelitiannya tahun 2022 dalam jurnal Psikososial menemukan bahwa sikap keluarga yang cenderung menyederhanakan atau mengabaikan keluhan emosional dapat memperlambat proses pemulihan dan meningkatkan resiko isolasi sosial pada seorang individu yang mengalami gangguan jiwa. Yang sebenarnya dibutuhkan itu adalah empati, validasi, dan dukungan. Cukup dengan bilang, aku ngerti kok, kamu lagi capek, atau kalau butuh cerita, aku siap dengerin. Itu bisa jadi sangat berarti. Kalau keluarga bisa menciptakan ruang aman buat ngobrol, tanpa takut disalahkan, itu bisa jadi pondasi penting buat proses penyembuhannya. Jadi, daripada buru-buru ngasih nasihat atau menyuruh kuat, lebih baik kita belajar bareng. Pahami dulu apa itu kesehatan mental, ajak anggota keluarga buat nonton video edukatif atau ikut webinar bareng tentang kesehatan mental, karena kalau keluarga berubah jadi lebih sportif dan terbuka, rumah bisa jadi benar-benar tempat pulang yang menyembuhkan. Kalau keluarga belum bisa jadi tempat yang aman buat curhat atau pulih, komunitas bisa banget jadi penyelamat. Komunitas itu penting banget karena bisa jadi jembatan antara individu yang sedang berjuang dengan akses ke bantuan, informasi, bahkan rasa diterima. Contohnya di Sleman, Yogyakarta, ada komunitas sehati yang sangat luar biasa. Komunitas ini aktif banget melatih kader-kader desa supaya bisa deteksi dini orang-orang yang mungkin mengalami gangguan jiwa. Mereka juga bikin edukasi ke warga desa supaya masyarakat paham soal pentingnya menjaga kesehatan mental dan gak gampang ngecap atau ngestigma orang lain. Ini penting karena lingkungan yang gak paham
justru bisa jadi sumber luka. Kita beralih di Magelang. Ada model kolaborasi yang menarik juga. Di sana, tokoh agama, kader posyandu, dan perangkat desa bareng-bareng turun tangan bantu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Penelitian dari Widowati tahun 2021 menyampaikan bahwa pendekatan kayak gini ampuh banget karena menyentuh sisi budaya dan sosial masyarakat. Akhirnya, stigma perlahan mulai luntur karena masyarakat jadi ngerti dan gak takut lagi. Nah, gak cuma komunitas lokal secara fisik ya. Sekarang komunitas digital juga punya peran penting. Apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang. Banyak yang nemuin ruang aman di komunitas online. Entah itu di Telegram atau bahkan forum edukatif di media sosial lainnya. Menurut riset Nisrin, Sohiera, dan kawan-kawan tahun 2024, komunitas digital bisa banget membantu ningkatin literasi soal kesehatan mental. Bikin orang gak merasa sendirian, bahkan jadi jalan awal buat berani cari bantuan profesional. Intinya, komunitas baik yang berbasis desa, sekolah, tempat ibadah, atau media sosial punya potensi besar buat bantu siapapun yang lagi struggling secara mental. Dan keberadaan mereka bisa ngisi celah yang kadang gak bisa diisi oleh keluarga atau sistem layanan kesehatan yang terbatas. Di Lampung ada program keren yang ditunjukin untuk ibu-ibu penerima bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan atau biasa yang kita kenal dengan PKH. Tapi yang bikin menarik, program ini nggak cuma ngasih bantuan uang aja. Mereka juga diberi pelatihan soal pengasuhan anak, cara ngelola stres dalam keluarga, dan pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatannya nggak cuma berupa ceramah, tapi dilakukan dengan cara yang lebih akrab dan membumi. Seperti diskusi kelompok kecil, pelatihan komunitas berbasis lokal, dan sesi berbagi pengalaman antar ibu. Dengan pendekatan ini, para ibu nggak merasa digurui, justru mereka merasa dihargai dan didengarkan. Efeknya ternyata luar biasa. Mereka jadi lebih sadar pentingnya mengenali emosi, mendukung anggota keluarga yang sedang stres, dan menghindari pola asuh yang keras. Bahkan banyak dari mereka yang jadi penggerak di komunitasnya sendiri. Dengan menularkan pemahaman yang mereka dapat ke tetangga dan keluarga lain. Dalam penelitian Prihantika, beliau menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas seperti ini sangat efektif banget buat meningkatkan literasi kesehatan mental di kalangan masyarakat.
Apalagi kalau dikombinasikan dengan pendekatan budaya lokal mereka. Ini sangatlah berpengaruh. Hal ini nunjukin satu hal penting, bahwa edukasi kesehatan mental nggak harus mewah atau eksklusif. Bahkan di komunitas yang jauh dari kota besar pun, asal pendekatannya tepat dan empatik, perubahan bisa banget loh terjadi. Dan itulah kekuatan komunitas. Mereka bisa jadi akar yang kuat buat perubahan sosial dan penyembuhan bersama. Sekarang, yuk kita tarik nafas sebentar dan tanya ke diri sendiri. Udah seberapa peduli sih kita sama kesehatan mental orang-orang di sekitar? Kadang kita terlalu sibuk sama urusan masing-masing, sampai nggak sadar ada teman, keluarga, atau bahkan diri sendiri yang lagi nggak baik-baik aja. Padahal, cuma dengan jadi pendengar yang baik dan nggak ngecas, itu udah bisa jadi penolong buat orang lain. Menurut penelitian Setiawan dan kawan-kawan tahun 2021, ketika lingkungan sekitar baik itu keluarga, teman, atau komunitas, terlibat aktif dalam proses pemulihan individu, efeknya itu luar biasa. Individu jadi lebih percaya diri, merasa diterima, dan proses healingnya pun lebih cepat. Kalau kamu merasa belum tahu harus mulai dari mana, buat jadi bagian dari gerakan peduli kesehatan mental, tenang aja. Semua bisa dimulai dari hal-hal kecil tapi bermakna. Nih, aku kasih beberapa aksi nyatanya. Yang pertama, belajar pelan-pelan. Ikut webinar, baca artikel, nonton konten edukatif soal kesehatan mental. Dan sekarang banyak banget sumber terpercaya di YouTube, Instagram, ataupun podcast mengenai seputar kesehatan mental. Dengan pengetahuan bisa bikin kita lebih peka dan gak asal ngecas. Yang kedua, ciptakan ruang aman. Di rumah, di tongkrongan, atau di kantor, biasakan ngobrol terbuka. Ganti kalimat kayak, kamu lebay. Jadi, kamu kenapa? Ceritain aja kalau mau. Ini kecil, tapi efeknya besar banget. Ketiga, gabung komunitas yang positif. Banyak komunitas yang fokus di kesehatan mental, baik online maupun offline. Di sana, kamu bisa belajar, sharing, bahkan bantu sesama yang lagi struggling terkait dengan kesehatan mentalnya. Keempat, jaga diri sendiri juga. Self-care itu penting, istirahat cukup, makan bergizi, ngobrol sama orang yang bikin kamu nyaman. Kalau kamu sehat secara mental, kamu juga bisa jadi support system yang kuat buat orang lain. Yang kelima, ajak orang lain buat peduli. Bikin konten positif, share info bermanfaat, atau cukup jadi teman yang bisa diandalkan. Kita nggak perlu viral buat berdampak. Cukup jadi titik terang buat satu orang itu udah luar biasa. Dan terakhir, kalau kamu sendiri lagi nggak baik-baik aja,
Jangan simpan sendirian. Banyak banget kok cara buat cari bantuan sekarang. Kamu bisa mulai dari konseling di puskesmas, layanan psikolog online, sampai support group gratisan yang bisa ditemukan di media sosial. Ingat, kamu nggak sendiri. Kita semua pernah lelah, kita semua pernah takut, dan bahkan pernah kehilangan arah. Tapi kita juga bisa saling bantu untuk pulih. Dan siapa tahu podcast ini jadi titik awal untuk kamu mulai peduli pada dirimu dan pada sesama. Oke deh teman-teman, makasih banget udah dengerin podcast Peduli Mental Kita bareng aku, Vera Vidya Indriani, dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas tadi tentang peran keluarga, peran komunitas, dan aksi kecil sehari-hari bisa jadi penyemangat buat kamu atau mungkin buat orang-orang yang kamu sayangi. Dan kamu lebih semangat lagi buat jadi bagian dari perubahan. Kesehatan mental itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ada hari-hari yang terasa berat, ada juga momen kecil yang penuh harapan. Dan yang penting, kamu gak harus jalan sendiri. Ada banyak orang yang di luar sana yang mungkin juga lagi berjuang. Sama kayak kamu. Kita bisa saling bantu, kita bisa saling rangkul, ataupun kita bisa tumbuh bareng-bareng. Kalau kamu dapat sesuatu dari episode ini, yuk bantu sebarin ke orang-orang terdekat. Mungkin itu jadi hal kecil yang mereka butuhin hari ini. Dan kalau kamu ngerasa sendiri, lagi nggak ngerasa baik-baik aja, please ingat, kamu pantas didengar, kamu layak dibantu, dan kamu berhak sembuh. Ingat ya, sampai ketemu di episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah bermakna. Jaga dirimu baik-baik ya, jaga kesehatan mentalmu, dan jangan lupa, kebaikan sekecil apapun itu tetaplah kebaikan. Salam hangat dan salam jiwa dari aku, Vera Vidya Indriani. Sampai jumpa lagi. Bye.